Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, iman di dada, berkah luar biasa. Allahu Akbar. Semoga anak-anak dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap sehat serta tetap semangat menjalani ibadah puasa Ramadan. Ya. Pesantren Kilat Ramadan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tahsin. Kenapa kita harus mempelajari tahsin? Bagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Muzammil ayat 4, "Warattilil Qur'ana tartila," dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Apa itu tartil? Bacaan yang membaca dengan bacaan yang baik dan benar sesuai makhraj dan sifatnya serta benar panjang pendeknya. Kemudian, apa sih tujuan belajar tahsin? Agar menjaga lisan kita dari kesalahan saat membaca Al-Qur'an serta menjaga kemurnian Al-Qur'an tersebut. Ya. Di sini Ustazah akan menjelaskan tentang mat. Mat menurut bahasa artinya memanjangkan atau menambah. Menurut istilah, memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mat yang asli. Apa saja huruf mat? Ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Mat dibagi menjadi 2, yaitu 1 mat asli atau mat tabi'i, 2 mat far'i. Apa itu mat asli? Yaitu dasar pokoknya bacaan. Kemudian apa itu mat far'i? Mat far'i adalah cabang-cabang mat. Selanjutnya yang pertama yaitu mat asli atau bisa disebut dengan mat tabi'i. Mat asli atau mat tabi'i, mat artinya panjang, tabi'i artinya tabiat. Menurut istilah, mat yang berdiri sendiri karena huruf mat itu sendiri. Cara membacanya dipanjangkan hanya 2 harokat. Contohnya, huruf mat asli ada 3. Yang pertama, alif dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh, ola. Kemudian wawu yang bersukun dan huruf sebelumnya berharokat dhamma. Contohnya yaqulu. Kemudian yang ketiga, ya yang bersukun dan huruf sebelumnya berharokat kasrah. Kila. Kemudian mat far'i dibagi menjadi 2. 1 karena hamzah. Kemudian yang kedua yaitu karena sukun. Mat far'i ada 4. Yang pertama mat wajib muttasil, yang kedua mat jaiz munfasil, yang ketiga mat silah tawilah, yang keempat yaitu mat badal. Yang pertama yaitu mat wajib muttasil. Mat artinya panjang, wajib harus apa? Harus dipanjangkan. Kemudian muttasil artinya bersambung. Bersambung dengan apa? Bersambung dengan hamzah. Menurut istilah, apabila mat asli dan hamzah bertemu dalam satu kata, cara membacanya 4 atau 5 atau 6 harokat. 4 harokat. Wa ulaika. Yang 5 harokat. Wa ulaika. Yang 6 harokat. Wa ulaika. Kemudian yang kedua yaitu mat jaiz munfasil. Mat artinya panjang, jaiz artinya boleh dipanjangkan 2 harokat, munfasil artinya terpisah antara mat dan hamzah.
apabila mad asli pada satu kata bertemu dengan hamzah di lain kata. Jadi ada mad asli satu kata, kemudian bertemu hamzah di lain kata. Cara membacanya boleh 2 atau 4 atau 5 harokat. Contohnya yang 2 harokat, la arbudu. Kemudian yang 4 harokat, la arbudu. Kemudian yang 5 harokat, la arbudu. Selanjutnya yang ketiga, mad silah tawilah. Mad artinya panjang, silah artinya berhubungan, tawilah artinya panjang. Secara istilah, apabila setelah hak dhamir terdapat hamzah qat'i. Hamzah qat'i itu apa? Hamzah yang terpisah atau berdiri sendiri. Cara membacanya dibaca 2 atau 4 atau 5 harokat. Contohnya yang 2 harokat, malahu akhlada. Yang 4 harokat, malahu akhlada. Yang 5 harokat, malahu akhlada. Selanjutnya yang keempat yaitu mad badal. Mad artinya panjang, badal artinya pengganti. Secara istilah, berkumpulnya huruf mad dengan hamzah dalam kalimat, tetapi posisi hamzah lebih dahulu daripada mad. Kenapa bisa disebut dengan mad badal? Karena huruf mad yang berasal dari huruf hamzah kemudian diganti huruf mad. Cara membacanya yaitu dibaca panjangnya 2 harokat. Seperti contoh sini yaitu amanu. Amanu berasal dari 2 huruf hamzah. Yang pertama yaitu hamzah hidup. Hidup artinya berharokat fathah maupun kasroh maupun dhammah. Kemudian hamzah yang kedua yaitu berharokat sukun atau mati. Jadi amanu berasal dari kata amanu. Kemudian kenapa diganti amanu hanya pakai alif yang panjang? Karena orang Arab tidak bisa mengucapkan amanu, terlalu berat. Kemudian yang selanjutnya yaitu mad far'i, karena disebabkan sukun. Yang pertama mad arili sukun. Mad artinya panjang, arid artinya menghalang. Sukun berarti ya sukun atau mati. Kemudian secara istilah, apabila di pemberhentian atau waqaf bacaan pada akhir kata atau kalimat, sedangkan huruf sebelumnya adalah huruf yang diwakafkan, merupakan salah satu dari huruf-huruf mad tabi'i, yaitu seperti alif, waw, dan ya. Cara membacanya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Contohnya humul muflihun. Apabila dibaca di akhir waqaf, berarti apabila kita bacanya 2 harokat, semuanya menjadi 2 harokat. Kalau kita bacanya 4 harokat, semuanya menjadi 4 harokat. Apabila 6, semuanya menjadi 6 harokat. Contohnya yang 6 harokat, humul muflihun. Itu berarti kalau kita baca surat tersebut di mad artinya sukun, jadi 6 harokat semuanya. Selanjutnya yaitu mad lin atau lain. Mad artinya panjang, lin atau lain artinya lunak. Secara istilah, apabila ada wawu dan ya berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya 2 atau 4 atau 6 harokat. Bisa diperhatikan contohnya
itu ada huruf waw atau ya, yang pertama huruf ya. Di yang al-khair itu ada huruf ya, sebelumnya fathah, dan kemudian ada huruf waw dan sebelumnya fathah. Jadi boleh dibaca 2 maupun 4 maupun 6 harokat. Iya di khair 4 harokat. Kemudian min khawf contoh 4 harokat. Selanjutnya mat artinya panjang, iwat artinya pengganti. Secara istilah berhentinya bacaan pada fathah tanwin di akhir kalimat. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Apabila kita membaca sebuah surat, di akhirnya terdapat fathah ain, kita menghilangkan fathah tain tapi dipanjangkan 2 harokat. Misalnya, contohnya qadha, dobha, seperti itu, dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian yang keempat yaitu mat tamkin. Mat artinya panjang, tamkin artinya penekanan, ditekan. Secara istilah bertemunya huruf ya dalam satu kata, ya yang pertama berharokat kasroh sedangkan dan bertasdid, sedangkan ya yang kedua berharokat sukun. Bisa dilihat contohnya. Kemudian cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Itu ya yang pertama berharokat kasroh dan bertasdid, dan yang kedua berharokat sukun. Cara membacanya hoyitum, itu. Yang kelima yaitu mat farad. Mat artinya panjang, farad artinya pembeda. Secara istilah bacaan panjang yang berfungsi untuk membedakan antara kalimat pertanyaan dan pernyataan. Cara membacanya dipanjangkan 6 harokat. Ini kalau dalam istilah bahasa Arab ya, untuk mengetahui mana kalimat istifham pertanyaan dan mana keterangan. Contohnya kul dzakaraini, seperti itu. Kemudian yang keenam yaitu mat silah qasirah. Mat artinya panjang, silah artinya hubungan, qasirah artinya pendek. Secara istilah apabila sebelum hak zahir ada huruf yang berharokat dan tidak disambungkan dengan huruf berikutnya, dan tidak pula bertemu dengan hamzah yang berharokat, cara membacanya yaitu dipanjangkan 2 harokat. Kalau di Quran Usmani atau Quran cetakan Timur Tengah itu sudah ada tandanya. Tandanya seperti yang di dalam contoh, ada seperti tanda koma. Itu sangat mempermudahkan kita untuk mengetahui mat silah qasirah. Ya. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Malahu wa ma kasab, seperti itu. Kemudian yang ketujuh yaitu mat lazim. Mat lazim dibagi menjadi 4. Yang pertama mat lazim mufakhal kalimi, yang kedua mat lazim mukaffaf kalimi, yang ketiga mat lazim mufakhal harfi, yang keempat mat lazim mukhaffaf harfi. Kemudian semuanya dibaca panjangnya 6 harokat. Mat yang seperti tadi artinya panjang, lazim artinya pasti harus panjang, mustaqqal artinya berat. Berat kenapa? Karena idgham. Idgham yaitu dimasukkan. Kalimi artinya kalimat, dimasukkan ke dalam kalimat. Secara istilah apabila ada setelah mat asli terdapat huruf yang bertasdid dalam satu kata atau kalimat, cara membacanya 6 harokat. Contohnya matu. Kemudian waladhdallin. Dan selanjutnya itu mat lazim mukhaffaf kalimi. Mat artinya panjang, lazim artinya pasti harus panjang, mukhaffaf artinya ringan, kalimi artinya kalimat. Secara istilah apabila
itu tidak dimasukkan atau tidak diidghamkan. Dibaca 6 harokat, contohnya hanya terdapat di 2 tempat, yaitu semuanya di surat Yunus ayat 51 dan 91. Kemudian yang ketiga yaitu mad lazim mutsaqal harfi, adalah bila huruf setelah mad dalam ejaan huruf fawatihus suwar diidghamkan. Apa itu fawatihus suwar? Fawatihus suwar adalah pembuka surat. Jadi dalam pembuka surat disebut mutsaqal karena dalam mad ini bacaan diberatkan, ya. Cara membacanya 6 harokat. Contohnya seperti bacaan alif lam mim. Artinya kalau dipecah-pecah seperti yang dalam contoh alif lam kemudian mim, seperti itu ejaan hurufnya. Kemudian cara membacanya seperti ini, alif lam mim, ya. Mim yang pertama dimasukkan ke dalam mim yang kedua. Selanjutnya yaitu mad lazim mukhaffaf harfi. Mad artinya panjang, lazim artinya pasti, mukhaffaf artinya ringan, harfi ada huruf. Menurut istilah, apabila huruf-huruf di fawatihus suwar, yaitu membuka surat, kedua atau 3 ejaan, cara membacanya sama 6 harokat. Contohnya itu dan pelajaran tahsin Al-Quran semoga dapat bermanfaat dan bisa memperbaiki bacaan